Salam sejahtera bagi kaum perempuan GPIB di mana saja berada. Bersama berjumpa di dalam program Lamp and Light Dewan Pelkat PKP GPIB. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini diperjumpakan dalam program Lamp and Light. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti, mendalami, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 2 dan ayat 20 yang mengatakan, orang ini mempunyai 2 istri, yaitu seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berbicara tentang tokoh Hana. Hana adalah istri dari Elkana. Tetapi Elkana tidak hanya mempunyai 1 istri. Ada istri yang lain namanya Penina. Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan Hana tidak. Apa yang dialami oleh Hana? Karena dikatakan Hana mandul dan rahimnya telah ditutup oleh Tuhan, dan bahkan yang Hana alami adalah penghinaan yang dilakukan oleh Penina terhadap dirinya. Dia sangat menderita, batin tersiksa karena sikap dan cara Penina terhadap Hana. Terkadang dia mengalami cacian, terkadang juga dia mengalami penghinaan karena dia tidak mempunyai anak. Pergumulan berat ini dihadapi oleh Hana. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dialami oleh Hana? Apa yang dirasakan oleh Hana? Dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, kita belajar spiritualitas Hana. Dia menghadapi Penina. Dia menghadapi situasi yang dia jumpai dengan begitu kokoh, begitu kuat, begitu teguh. Ada 3 hal yang menyertai sikap hidup Hana. Yang pertama adalah Hana penuh dengan ketabahan. Tabah adalah sikap yang ditunjukkan oleh Hana terhadap Penina. Karena perlakuan Penina, sampai kadang dia tidak mau makan karena cara yang dilakukan oleh Penina terhadap dirinya.
sangat menyedihkan dan bahkan membuat Hana sakit hati. Tetapi ia menyimpan semuanya itu. Dia menerima semuanya itu dengan penuh ketabahan. Tidak membuat dia menjadi emosi. Tidak membuat dia berlawanan dengan Penina, artinya melawan. Tetapi bagaimana Hana menunjukkan sikap? Memang dia menerima apa yang dilakukan oleh Penina. Apa yang menjadi harapan Hana supaya dia tidak membalas dan dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan lewat ketabahannya. Yang kedua, Hana dikatakan adalah orang yang menunjukkan sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Sikap kerendahan hatinya ditunjukkan dengan takut akan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Dia tetap selalu berpegang pada kekuatan Tuhan sehingga menguasai dirinya dan memampukan dirinya untuk tidak berlaku yang sama seperti yang dilakukan oleh Penina terhadap dirinya. Dia menjaga hubungan yang baik bersama suaminya Elkana. Dia juga menjaga hubungan yang baik bersama dengan Penina. Sehingga dalam kehidupan mereka pun terjalin hubungan yang harmonis. Dalam jalinan hubungan yang harmoni, bagaimana Hana selalu menunjukkan sikap yang dapat diteladani. Yang ketiga, ibu-ibu, bagaimana kesetiaan Hana dalam pergumulan karena penghinaan yang dilakukan oleh Penina terhadap dirinya. Dia menunjukkan akan sikap hidup yang selalu meminta kepada Tuhan dengan tidak berhentinya. Dia bergumul bersama dengan Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan agar rahimnya dibuka oleh Tuhan. Dan ternyata kesetiaan Hana tetap mengandalkan Tuhan, tetap menyerahkan apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan, membuat Hana menerima berkat yang dilakukan oleh Tuhan. Di dalam ayat 20, pada akhirnya dia melahirkan seorang anak dan anak itu dinamai Samuel. Dan apa yang menjadi kesetiaan yang kedua, dia menunjukkan sikap tanggung jawab untuk menunjukkan kesetiaan pada janjinya kepada Tuhan. Karena dia katakan ketika Tuhan akan memberikan dia anak, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan anak itu kepada Tuhan, maka Hana memberikan itu kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi, kaum perempuan yang diberkati Tuhan, tiga hal ini tentu akan menjadi dasar dan juga menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap tanggung jawab kita sebagai kaum perempuan, baik terhadap suami, terhadap orang lain, terhadap keluarga, dan dimanapun kita berada. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang mungkin tidak aman, tidak nyaman, sikap Hana begitu luar biasa. Dia menghadapi Penina dengan tabah. Dia tidak terpancing, dia tidak terpengaruh, dia tidak dikuasai dengan cara-cara yang tidak baik. Karena apa? Karena hidupnya takut akan Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah selalu penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak mau menyombongkan dirinya. Walaupun Tuhan menjawab doanya, tapi dia tidak menjadi sombong. Tapi dia selalu penuh dengan kerendahan hati. Dan bahkan sikap kerendahan hatinya, ibu-ibu,
dia menunjukkan sikap tanggung jawabnya yang penuh dengan iman, bahwa apa yang Tuhan berikan kepadanya, dia juga akan kembalikan dan berikan kepada Tuhan. Jadi artinya tanggung jawab adalah meresponi dan melakukan janji-janji yang telah dia janjikan bagi Tuhan. Jadi ibu-ibu, kaum perempuan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita juga harus menjadi perempuan yang meneladani sikap dari Hana. Tabah, rendah hati, setia, dan itulah spiritualitas kita. Menjadi kokoh, tangguh, dan kita selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih seperti Hana yang dengan penuh iman, dia tetap selalu bertanggung jawab pada perkataan dan ucapannya. Dia juga tetap lakukan sikap hidup yang begitu merendahkan hatinya kepada Tuhan. Begitu juga sikap kerendahan hatinya. Dia menunjukkan sikap dengan ketabahan, menghadapi perlakuan yang kurang berkenan, tapi tidak membawa dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Biarlah kami semua kaum perempuan selalu dapat meneladani akan sikap hidup iman yang sesungguhnya, yang selalu melibatkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan baik atau tidak baik, Hana tetap berpegang pada kekuatan Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan selalu hanya berharap kepada Tuhan. Biarlah hidup kami kaum perempuan tetap selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri terhadap suami, kepada orang lain, juga dalam kehidupan rumah tangga. Jadikanlah kami untuk selalu menjadi teladan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.